Cinta itu salam dari dia, oh ya, titip salam. Ngirim SMS dia gara-gara ngirim puisi saja, jiplak lagi puisinya. Itu langsung, wah, dilihat berkali-kali, nggak dikontrol lagi. Kemudian setelah itu digonjrok sama temennya, lo punya pacar nggak? Hah, kuper lo. Akhirnya terdorong dia untuk menjawab, ya, akhirnya coba-coba deh, coba dong, kita harus saling tahu dong. Akhirnya mulai kenalan, ngobrol dan seterusnya. Tertipulah dia. Karena apa? Tiba-tiba dia sudah memutuskan sebelum menggunakan akalnya tadi. Tidak lewat fase yang pertama dan kedua, langsung memutuskan aku mencintai dia. Sudah, kalimatnya I love you dan segala macam. Kalau kembali ke belakang mikir dia sebetulnya sadar, kenapa saya mencintai dia? Tapi sudah terlanjur cinta, itulah kalau sudah kena panah asmara itu sudah nggak ngerti gula jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor. Nggak peduli apa kata orang. Orang tua dilanggar, Allah dilanggar. Itulah kalau sudah mengambil keputusan belum dipikirkan. Maka anak yang cerdas, Anda harus melewati fase-fase ini. Jadi dari yang Anda kagumi semua yang ada di kelas atau di kampung, itu sekedar kagum saja. Wajar kagum. Kemudian kita mencoba pengen lebih tahu tentang dia, lebih jauh tahu tentang dia, itu wajar. Kemudian pengen tahu gimana keadaan dia dan sebagainya, karena usia Anda adalah usia yang sudah mendekati usia pernikahan, atau memang secara pribadi Anda harus bisa mencarinya.
memutuskan, tapi penjagaannya nanti itu hayal. Makanya saya marah kalau ada seseorang ngelamar kepada kami, Buya saya mau ngelamar si dia. Mau makanya hati-hati. Baru setelah itu memutuskan untuk memilih. Ini banyak pertimbangan. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan jangka panjang. Kalau aku dengan dia ini apa sih keuntungannya? Bukan masalah materi, bukan. Akan tapi bagaimana kesinambunganku nanti di dunianya seperti apa? Dia lembut, penuh kasih, oke. Akan tapi dia nggak sholat, wah nggak bisa dong. Nggak mungkin. Anda pun nggak akan memutuskan sampai di sini kalau dia tidak sholat. Kalau dia punya celah yang haram, nggak bisa. Mungkin dia kerjaannya nggak haram, nggak halal. Nggak mungkin Anda memutuskannya kalau Anda menggunakan akal Anda. Maka lebih baik anak-anak kita itu belajar mencintai daripada salah tiba-tiba mencintai karena macomblang kawannya, SMS, WA dan seterusnya. Lebih baik kita belajar cinta. Dan kita tidak ragu untuk mengajari cinta supaya tidak salah. Nah, setelah ada kecenderungan kemudian mau memutuskan, lah inilah baru diajak diskusi. Kemudian ini ditanya, sudah waktunya belum engkau mencintai dia? Yang ada hubungannya dengan makna kesinambungan, ada pernikahan setelahnya. Jadi setelah memutuskan, maka yang keempat adalah mengabadikan cinta. Maka keputusan yang diambil di fase yang ketiga tadi harus ada hubungannya dengan yang keempat, yaitu mengabadikan cinta. Gimana agar cinta itu abadi? Saya putuskan saya akan dengan dia, aku mencintai dia dengan kriteria yang sudah aku terima. Pernikahan itu salah satu upaya untuk mengabadikan cinta. Mengabadikan cinta sepanjang masa, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Tapi kalau tidak mengarah kepada pernikahan, awas, itu namanya
baik juga enggak. Terus karena terbiasa, dia ikut-ikutan, dia punya pasangan, dianggap jomblo terus, gak punya pacar, dan ini merasa terpacu untuk cari pasangan asal saja. Naudzubillah. Itu bukan budaya Islam. Budaya Islam menggunakan akal lalu dipadukan dengan syariat. Nanti memutuskan adalah dengan akal lalu dipandu dengan syariah yang merupakan rambu-rambu untuk mengabadikan cinta. Nah inilah anak-anakku semuanya, karena nanti ada tanya jawab, kami hanya ingin menghantarkan bahwasanya kalian semuanya sangat perlu untuk mengerti tentang cinta dan bagaimana mencintai supaya tidak salah. Ada orang tidak tahu bagaimana cara memilihnya, tidak pernah atas dasar fase yang pertama dan kedua, tiba-tiba mencintai begitu saja, tiba-tiba mencintai begitu saja. Makanya cinta buta itu, kalau cinta buta itu betul gula jawa rasa coklat, bener gak bisa bedain, pokoknya aku cinta dia, kalau tidak dengan dia nggak mau, sama ibunya diberi yang lebih bagus pun tidak mau, alasannya cinta. Itu bukan dalam Islam, tidak ada. Sehingga orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, pertimbangan cinta yang paling agung adalah ridha Allah. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita dinikahi karena 4 hal: li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bidzatid dini taribat yadak. Seorang wanita itu kalau mau dinikahi dan dipilih itu 4 hal yang dilihat: wajahnya, hartanya, perilakunya, cantikan itu. Kalau urusan syahwat, iya deh, senangkan syahwat, yang penting cantik selesai, biar dia biasa ngeludah, pokoknya di saat saya melakukan syahwat jangan ngeludahi saya, kan gitu saja. Tapi tidak, kalau cinta